Jadi kembali lagi sebenarnya kalau mencukupi kebutuhan gizi itu, kita kembali ke segitiga piramida gizi atau kalau dari Kementerian Kesehatan namanya tumpeng gizi, ya kan. Jadi ingat loh, para bunda-bunda ini masih pada, salah, masih nganutnya yang 4 sehat 5 sempurna, padahal sekarang sudah ganti ke segitiga piramida gizi. Nah, jadi di segitiga ini ingat tuh pondasinya pertama namanya karbohidrat, habis itu sayur dan buah, habis itu protein dan lemak. Nah, jadi ketercukupan gizi yang lengkap. Jadi itu yang nantinya harus dicukupi dan kebutuhan tadi ini mah tinggal diklik di Google dapat tuh tadi tumpeng gizi atau segitiga piramida gizi pada anak gitu ya. Nah, dan ingat yang harus diwaspadai karena seringkali banyak orang tua yang salah kaprah, anaknya nggak makan nasi, waduh kelimpungannya minta ampun. Padahal yang namanya karbohidrat tidak selalu nasi. Jadi ingat nih bahan pokok itu tidak selalu harus nasi dan Indonesia itu kaya terhadap bahan pokok karbohidrat. Jadi boleh loh kentang, jagung, sagu, ketela, dan lain-lain itu menjadi alternatif pemenuhan gizi untuk karbohidratnya, gitu. Dan ingat sayur dan buah ini penting. Dan bahkan sayur dan buah ini adalah piramida nomor 2. Dan seharusnya ketercukupan gizi untuk anak berkebutuhan khusus itu sayur dan buah utama. Karena kenapa? Di dalam seharinya itu mix 7. Dan ingat, harus terpenuhi. Jadi orang tua harusnya kadang harus ngakalin gitu. Jadi dibikinlah yang namanya smoothies gitu. Jadi nggak serta-merta mentah-mentah gitu ya. Dikasih sayur sop minimal 7 jenis tadi itu gitu. Jadi itu yang seringkali menjadi salah kaprah karena pemenuhannya juga cara pengolahannya salah, cara memberikannya salah gitu. Dan seringkali orang tua juga salah dalam memberikannya. Misalnya contoh makannya nggak ngajarin makan gitu tuh. Jadi gini, seringkali yang menjadi masalah pada anak berkebutuhan khusus adalah orang tua salah cara memberikan makan. Makan adalah sebuah keterampilan. Nah, keterampilan itu harus terpenuhi. Jadi ingat, namanya juga keterampilan. Keterampilan itu harus dipenuhi, diajarin gitu. Dan 5 keterampilan ini harus terpenuhi dengan baik gitu. Keterampilan yang pertama adalah kemampuan seorang anak untuk duduk tegak waktu lama. Nih, duduk waktu. Karena gini nih, seringkali orang tua salah ngajarinnya. Makan sambil main-main di taman, makan sambil tidur-tiduran di tempat tidur. Itu yang menjadi permasalahan anaknya jadi tidak punya keterampilan makan. Nah, itu yang pertama, motorik kasar. Yang kedua, motorik halus. Nah, motorik halus itu adalah bagaimana dia memegang sendok, garpu, dan itu diawali dari sejak bayi diajarin yang namanya finger food gitu. Jadi finger food itu penting. Finger food itu luar biasa efeknya karena kemampuan memegang ini akan dampaknya panjang untuk keterampilan hidupnya si anak, termasuk makan. Yang ketiga adalah motorik oral. Jadi harus diajarkan dari mulai yang 6 bulan ASI, 6 bulan 0 sampai 6 bulan ASI, 6 bulan sudah masuk empasi. Empasinya pun harus benar sampai 12 bulan nasi. Seringkali orang tua masih 2 tahun masih dibenyek-benyek nasinya. Sengaja memang dibenyek-benyek gitu tuh. Jadi itu yang menjadi masalah, jadi keterampilan oral motornya bermasalah. Padahal keterampilan oral motor penting. Dan yang tadi 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu adalah kemampuan meniru. Orang zaman dahulu itu kalau misalnya ngasih makan itu sampai gini nih. A, D, A. Nah, itu adalah kemampuan meniru untuk A. Untuk membuka mulut, untuk mengunyah dan seterusnya. Kunyah dong, D. Am. Kalau orang tua zaman sekarang apa yang terjadi kesalahan-kesalahannya? Anak jadi nggak ngerti konsep makan karena dia nonton YouTube gitu. Jadi ini nonton YouTube atau makan? Gitu. Jadi anak seringkali jadi tidak punya konsep makan, tidak punya keterampilan makan diakibatkan karena tadi orang tua tidak mengajarkan keterampilan makan dengan baik. Itu tadi yang keempat, meniru. Yang kelima adalah komunikasi. Orang tua seringkali nyuapin anak, ya begitu aja tuh, nggak ada komunikasinya. Orang zaman dahulu adalah dulu dong. Nah, ada interaksi tadi untuk supaya
adanya bonding, adanya kemampuan untuk adanya keterikatan. Dan kalau adanya keterikatan nanti anaknya ngomong, "Kenyang kenyang," udah kenyang maksudnya gitu. Jadi akhirnya anak jadi, sama orang tuanya itu ada terbentuk komunikasi. Jadi 5 ini penting, duduk tegak waktu lama, motorik halus untuk megang makanan, motorik oral untuk mengunyah, tekstur makanan dan seterusnya, menggigit dan seterusnya, kemampuan untuk meniru, imitasi tadi, kemampuan untuk komunikasi. Itu yang seringkali menjadi masalah karena orang tuanya tidak ngajarin. Jadi gizinya jadi terbengkalai seringkali, orang tua nurutin anaknya maunya suka mie, mie aja terus, gitu. Orang tuanya, anaknya cuman suka, eee, pizza, pizza aja terus. Jadi akhirnya anaknya jadi gizinya tidak terpenuhi dengan baik. Padahal tadi tuh segitiga piramida gizi harus terpenuhi dengan baik semuanya. Nah, yang salah kaprah adalah paling fatal adalah orang tua taunya susu itu penting, gitu. Padahal kalau anak nggak susah makan justru stop aja susunya. Justru pentingkan segitiga piramida gizi tadi. Jadi bukan susu bukan solusinya. Itu yang menjadi masalah karena susu menjadi solusi orang tua. Akhirnya digempur dengan susu, dan susu. Padahal kandungannya sangat jauh beda kalau kita memberikan tadi segitiga piramida gizi.